Puji Tuhan karena sepanjang minggu ini, sepanjang minggu yang sudah berlalu, kasih pimpinan dan penyertaan Tuhan buat kita selalu menyertai hidup kita. Nah, hari ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu. Kita sambut dengan satu pujian, Happy Ayaya, Happy Yeye. Tangannya semua di pinggang, kita pujikan nama Tuhan dengan pakai gerakan. Happy Ayaya, Happy Yeye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, Happy Ayaya, Happy Yeye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjutkan pujian kita mohon pimpinan Tuhan, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang kami sembah dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas pimpinan dan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Dan puji Tuhan, karena pada hari ini Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kami mengikuti ibadah sekolah minggu. Berkati setiap anak-anak-Mu, setiap hati kami, supaya kami boleh bersungguh-sungguh untuk mengikuti ibadah sekolah minggu ini, untuk kami boleh memuji nama Tuhan dan boleh mendengarkan firman Tuhan dan melakukan setiap firman Tuhan dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan lanjutkan pujian kita dengan satu pujian, Allahku besar, kuat dan perkasa. Karena Allah kita memang sungguh-sungguh Allah yang maha besar. Kita pujikan dengan semangat, kita pakai gerakan. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Nah, masih tetap dengan bangkit berdiri, mari kita pujikan tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Kita boleh pakai tepuk tangan ya. Ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku, ku rindu semua.
aku lagi untuk selamanya. Katakan Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Nah, adik-adik, tiba saatnya buat kita untuk mempersembahkan persembahan kita, persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik, sebagai lagu persembahan kita akan pujikan Berkatnya Seperti Sungai. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Berkatnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Nah, kita akan persembahkan persembahan kita kepada Tuhan dengan kita berdoa dan kita mohon pimpinan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-berkat yang telah Tuhan curahkan kepada setiap kami anak-anak-Mu, baik itu melalui kedua orang tua kami, baik itu melalui orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, terima kasih karena pada hari ini kami boleh mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk mengerti, memahami, dan terlebih melakukan setiap firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Mu. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang bekerja dan berfirman melalui hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom adik-adik, pada pagi hari ini kita belajar satu tema yang berjudul Petrus menyatakan kuasa Yesus, yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Kak Tias akan bacakan bagi adik-adik semuanya ya, sambil adik-adik juga baca di rumah. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari, orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah
di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang terjadi padanya. Nah, adik-adik, pada Paskah Pentakosta ini murid-murid diutus untuk mengemban satu tugas tanggung jawab yang begitu besar, yaitu untuk apa, adik? Untuk mewartakan kabar baik dan menyampaikan tentang berita pengampunan ke seluruh dunia yang dimulai dari Yerusalem. Seperti dalam Lukas 24 ayat yang ke-47 yang mengatakan, dan lagi dalam namanya berita tentang pengertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Nah, adik-adik, pada suatu hari Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah. Sekitar pukul 3 petang, adik-adik. Dia pergi ke bait Allah dan mereka menuju masuk melalui sebuah gerbang yang namanya Gerbang Indah. Di situ mereka melihat, adik-adik, ada seorang lumpuh yang duduk di depan pintu gerbang tersebut. Adik-adik, seperti adik-adik ketahui bahwa pintu gerbang ini adalah pintu gerbang yang sangat strategis bagi seorang pengemis untuk meminta sedekah. Kenapa, adik-adik? Karena pintu gerbang indah adalah tempat seorang yang akan beribadah kepada Tuhan di bait Allah di Yerusalem ini keluar masuk, adik-adik. Sehingga yang terjadi apa? Si orang lumpuh ini memiliki sebuah harapan bahwa dia juga akan mendapatkan sedekah dari orang-orang yang hendak beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, seorang lumpuh ini usianya sekitar 40 tahun, adik-adik. Kalian bisa bayangkan selama 40 tahun dia lumpuh sejak lahir. Adik-adik bisa bayangkan bagaimana penderitaan seorang yang lumpuh ini. Dia tidak bisa berjalan dari kecil, dari lahir. Sungguh sangat menderita, adik-adik. Sehingga dia menggantungkan hidupnya dari belas kasihan orang lain. Dia menggantungkan hidupnya kepada orang yang mau bermurah hati, memberikan bantuan atau sedekah kepadanya. Dan orang-orang pun juga harus membopong dia, mengusung dia untuk bisa ada di depan gerbang tersebut. Nah, adik-adik, sungguh kasihan sekali, bukan? Seorang yang bahkan dia harus menggantungkan hidupnya pada orang lain. Mungkin berbeda, adik-adik, ya. Kalau pada zaman sekarang kita bisa melihat seorang yang difabel, seorang yang memiliki kelemahan fisik. Ternyata kalau zaman sekarang kita melihat mereka tidak lagi bergantung kepada orang lain. Mungkin ada sih, tapi nggak banyak, adik-adik, ya. Ada juga orang-orang yang difabel. Kalau zaman sekarang mereka tidak bergantung lagi, tapi mereka bisa berkarya juga. Ada yang menjadi seorang pelukis, ada yang menjadi seorang, bahkan dia bisa pijat begitu, ataupun dia bisa berkarya hal yang lain. Nah, adik-adik, ternyata kalau untuk Pak Lumpuh ini dia tidak bisa, adik-adik, sehingga dia harus bergantung kepada orang lain. Ketika dia melihat Pak Petrus dan Pak Yohanes memasuki gerbang indah ini dan melihat, dia berharap seandainya mereka mau memberikan sedekah, adik-adik. Tetapi apakah dia mendapatkan apa yang dia inginkan? Ternyata, adik-adik, saat itu Pak Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu seorang yang lumpuh ini menatap kepada mereka dengan harapan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Pak Petrus berkata apa, adik-adik? Dia berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku." Waduh, adik-adik, ternyata Pak Petrus berkata seperti itu, sehingga harapan seorang lumpuh ini akan mendapatkan sedekah, akan mendapatkan uang, sudah pupus ya. Kenapa yang aku nggak dikasih? Ternyata mereka tidak memiliki uang, adik-adik. Tetapi adik-adik, Pak Petrus dan Pak Yohanes tahu bahwa seorang lumpuh ini lebih membutuhkan kesembuhan dan juga iman kepada Kristus. Nah, adik-adik, mereka melihat bahwa seorang yang lumpuh ini butuh harapan di dalam Tuhan. Seorang yang lumpuh ini butuh keselamatan dari Tuhan, pengampunan dari Tuhan. Sehingga apa, adik-adik? Yang Pak Petrus berikan dan tawarkan tidak lagi emas dan perak, karena ada yang lebih berharga dari emas dan perak yang sedang ditawarkan oleh Pak Petrus. Dia berkata bahwa tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Nah, adik-adik, Pak Petrus ingin memberikan apa? Iman kepada Kristus, kepada Tuhan Yesus. Sehingga dia berkata, demi nama Tuhan Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Nah, adik-adik, kita bisa melihat bersama yang dibutuhkan orang lumpuh ini tidak hanya sekedar uang,
tetapi kesembuhan dan juga iman kepada Kristus, sebuah harapan kepada Kristus. Itu yang dibutuhkan. Karena tidak selama-lamanya dia harus terus mengemis, sehingga dia bisa berjalan kembali, dia sembuh, dia bisa melompat, dia bisa bersuka cita, dan dia bisa beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, apakah seorang lumpuh ini bisa sembuh karena kekuatan Pak Petrus yang luar biasa? Bukan adik-adik. Seorang yang lumpuh ini sembuh karena dia memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Dia percaya bahwa nama Tuhan Yesus lebih besar dari segala-galanya. Nama Tuhan Yesus adalah nama yang berkuasa. Sehingga ketika Petrus berkata, dalam nama Yesus, orang Nazaret itu berjalanlah. Ternyata adik-adik, seorang lumpuh ini percaya dengan imannya bahwa dia bisa berjalan. Seorang lumpuh ini percaya bahwa di dalam nama Yesus dia akan disembuhkan. Dan itu yang terjadi adik-adik, sehingga mujizat terjadi bahwa dia sembuh. Sekali lagi adik-adik, kesembuhan orang lumpuh ini bukan karena kekuatan, kehebatan seorang Petrus, bukan adik-adik. Tetapi itu karena Tuhan Yesus sendiri yang berkarya melalui karya Roh Kudus, sehingga seorang lumpuh ini memiliki iman kepada Tuhan bahwa dia akan sembuh. Dan sehingga dia memiliki sebuah harapan adik-adik untuk bisa berjalan kembali dan bisa menyongsong hari esok yang penuh dengan harapan di dalam Kristus. Nah adik-adik, seperti halnya dengan adik-adik, seringkali adik-adik kita berharap kepada Tuhan, Tuhan aku ingin ini seperti yang kita inginkan. Tetapi sekali lagi adik-adik, Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Tidak selamanya apa yang kita inginkan akan Tuhan jawab iya. Tetapi Tuhan juga lebih tahu kebutuhan kita. Tuhan lebih tahu. Dan dengan iman semuanya itu terjadi adik-adik. Kita harus yakin dan percaya di dalam Kristus, di dalam nama Yesus ada kuasa yang besar. Seperti halnya Petrus yang dipakai sebagai alat Tuhan untuk mewartakan kabar baik. Tuhan juga sedang memanggil adik-adik semuanya yang di rumah untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alat-alatnya. Mungkin adik-adik berpikir, Kak, aku ini masih kecil loh Kak, aku bisa apa? Adik-adik jangan khawatir, Tuhan bisa memakai kalian yang masih kecil untuk mewartakan kabar baik. Kalian bisa dipakai oleh Tuhan menjadi alat-alat Tuhan yang kecil, yang mungkin yang bisa kalian lakukan satu hal yang sederhana, tetapi itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk mewartakan nama Yesus, seperti yang dilakukan oleh Bapak Petrus. Apakah adik-adik mau? Kita mau adik-adik yuk, kita mau belajar bersama-sama, menyatakan kuasa Kristus melalui kehidupan kita yang kecil ini, yang sederhana ini. Mungkin yang kita lakukan tidak sesuatu yang kelihatannya spektakuler, yang besar gitu ya adik-adik ya. Sampai harus mungkin mujizat menyembuhkan. Mungkin kita nggak sampai seperti yang dilakukan oleh Pak Petrus. Tetapi kalian percaya dengan kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam diri kita akan dimampukan adik-adik menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kita berada. Nah, contohnya apa ya Kak? Apa yang bisa aku lakukan ya Kak? Nah adik-adik, contoh yang sederhana. Kira-kira kalian suka tersenyum nggak? Nah, kalian bisa belajar untuk menjadi saksi Kristus dengan cara memberikan salam. Yang dengan keramahan kita bisa memberikan salam bagi orang lain. Ataupun kalian yang saat ini masih di rumah saja, kalian juga bisa jadi berkat bagi orang tua kalian. Membantu mama, papa di rumah. Kalian yang sebagai pelajar, kalian juga mau belajar sungguh-sungguh. Itu adalah juga satu cara kita mewartakan cinta kasih Tuhan melalui kehidupan kalian. Melalui sekolah, melalui kalian bersama orang tua, melalui teman-teman kalian, melalui orang-orang sekeliling kalian. Bahkan kalau kalian melihat ada orang yang membutuhkan dan kalian juga mengulurkan tangan untuk membantu, itu adalah juga cara adik-adik kita bisa mewartakan kuasa Kristus nama Yesus bagi orang-orang di sekeliling kita. Adik-adik siap untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alat-alat kecilnya? Ayo, yang siap angkat tanganmu tinggi-tinggi dong. Oke, luar biasa sekali adik-adik ya. Kita mau juga dipakai sebagai alat Tuhan yang masih kecil ini. Kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menolong orang-orang di sekeliling kita. Agar mereka melihat dan menyaksikan ada nama Tuhan yang berkuasa. Ada nama Tuhan yang luar biasa. Nah, Tuhan Yesus yang akan memperlengkapi kita adik-adik untuk menjadi saksi-saksi
Dan kita boleh menjadi alat-alat Tuhan yang kecil, yang sederhana, tetapi berharga di mata Tuhan. Tuhan hendak memakai kita. Kita akan melihat sama-sama ayat hafalan kita dari Filipi 2 ayat yang ke-9. Filipi 2 ayat yang ke-9 berbunyi demikian adik-adik. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Adik-adik, di dalam nama Yesus ada kuasa. Di dalam nama Yesus ada kuasa. Berserulah kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Berserulah kepada Tuhan apapun yang adik-adik alami. Karena nama Tuhan, nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus adalah nama di atas segala nama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau memakai kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini Tuhan, untuk boleh menjadi alat Tuhan yang mampu Tuhan mewartakan cinta kasih Tuhan bagi sesama. Tuhan Yesus, pakai kami semua yang masih kecil ini, agar kami bisa menjadi teladan Tuhan, agar kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami, agar kehidupan kami menjadi kesaksian Tuhan bagi orang-orang Tuhan, sehingga mereka mengenal Kristus melalui kehidupan kami yang masih kecil ini, sehingga orang lain boleh melihat ada Kristus dalam hidup kami, sehingga mereka mau mengenal Kristus melalui kehidupan kami yang sederhana. Pakai kami Tuhan melalui tutur kata kami, melalui perbuatan kami, melalui apapun yang kami lakukan. Tolong kami Tuhan agar kami bisa menjadi alat Tuhan, dan pakai kami, berikan kami roh-Mu ya Tuhan, agar kami dimampukan untuk bisa menjadi alat Tuhan yang bisa memperkenan hati Tuhan. Kami mohon Tuhan, sertai kami, jagai kami, dan terus perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami diberikan keberanian untuk kami mau bersaksi mengenai nama-Mu yang berkuasa, akan cinta kasih Tuhan yang begitu besar bagi dunia ini melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita sudah memuji nama Tuhan, kita juga sudah memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, kita juga sudah mendapat berkat yang dari Tuhan dengan mendengarkan firman-Nya. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan Tuhan di sepanjang ibadah pada hari ini. Tuhan, berkati setiap kami anak-anak-Mu untuk tetap setia menjadi saksi Tuhan di dunia ini. Dan Tuhan, kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ke depan, di sepanjang hari-hari kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, selamat hari Minggu, tetap setia beribadah kepada Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.